Ya baik pemirsa, puluhan ibu-ibu belajar olah bahan pangan non-beras. Berikut informasi selengkapnya. Tak hanya beras, beragam pangan lokal bisa menjadi sumber karbohidrat pengganti nasi. Selain lebih sehat, bahan pangan lokal juga sangat mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang terjangkau. Salah satunya jagung dan singkong. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Dinperpa bekerja sama dengan TPPKK Kota Pekalongan, menggelar pelatihan olahan pangan berbahan baku singkong dan jagung pada Senin 6 Maret 2023 di Aula Dinperpa. Puluhan ibu-ibu kader TPPKK dan pengelola P2L atau Pekarangan Pangan Lestari dibekali materi serta praktik membuat olahan menu kekinian, yakni jagung menjadi skotel dan singkong diolah jadi onigiri. Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengatakan, sumber makanan pokok tidak hanya berasal dari beras, melainkan sumber makanan pokok dari umbi-umbian justru lebih enak dan lebih sehat. Kegiatan ini juga sekaligus mengembangkan potensi lokal dari bakat dan minat para ibu-ibu PKK di bidang kuliner, sehingga bukan hanya sekedar hobi, namun kemampuan handal para ibu-ibu itu nantinya juga bisa mempunyai nilai ekonomi lebih untuk kesejahteraan keluarga. Untuk pelatihan olahan pangan ini biasa kita laksanakan setiap tahun ya, pasti selalu ada kegiatan ini. Tim Gerak PKK Kota Pekalongan bersinergi dengan Dinperpa, yaitu untuk membuat olahan pangan non beras. Jadi untuk keanekaragaman jenis makanan, jadi yang mengandung karbo itu kan tidak hanya dari beras, dan kemudian di Kota Pekalongan sendiri juga banyak yang dari petani itu menghasilkan singkong, umbi-umbian, lalu juga jagung yang mana juga mengandung karbohidrat. Jadi supaya merata, tidak hanya dari beras saja, tapi untuk jenis makanan ini bisa merata. Jadi dari petani itu juga bisa istilahnya dikonsumsi semuanya, tidak hanya beras saja. Di samping secara efisiensi dan juga secara kesehatan ini lebih sehat dan harga juga lebih terjangkau umbi-umbian ataupun jagung. Jadi disosialisasikan kepada ibu-ibu, dan ibu juga langsung praktek membuat olahan pangan dari jenis bahan tadi singkong dan jagung ini, supaya ada variasi, tidak bosan juga untuk mengonsumsinya anak-anak kita, dan tentunya juga melatih ibu-ibu juga lebih kreatif. Untuk menu kreasinya yang dihadirkan apa ini, Bu? Menu kreasinya tadi ada jagung, bahan jagung dan juga singkong. Jagungnya dibikin skutel, jadi nanti di situ juga ada telur, ada sayur. Jadi secara nilai gizi juga lengkap ya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada sayuran, nilai gizinya cukup bervariasi, dan juga tentunya lebih menarik daripada kayak jagung ataupun singkong hanya direbus saja, tapi ini dibikin variasi seolah-olah makanan kekinian ya, anak-anak bisa tertarik, yang mengkonsumsi bisa lebih tertarik dan punya nilai gizi yang tercukupi juga. Mungkin terakhir harapannya, Bu, seperti apa? Harapannya ya untuk peserta pelatihan kali ini itu tadi ibu-ibu bisa lebih luas ya wawasannya dalam memberikan makanan. Tentunya ini ketahanan pangan ini kan sangat penting ya, kuncinya ya pada ibu-ibu juga. Jadi supaya ibu-ibu ini lebih kreatif lagi dalam memberikan itu, dan B2SA-nya itu yang paling penting, bersih juga, aman juga, bergizi juga, dan itu tadi mudah dijangkau bahan-bahannya. Ditambahkan oleh Kepala Dinperpa, Muadi, bahwa bahan pangan lokal umbi-umbian berupa jagung dan singkong ini dipilih karena selain mudah didapat juga memiliki banyak khasiat yang baik untuk kesehatan. Di samping itu, upaya ini sekaligus untuk meningkatkan pola pangan harapan PPH Kota Pekalongan, terlebih untuk pola konsumsi umbi-umbian. Untuk acara ini kita pelatihan ini bersinergi ya, kerjasama dengan tim Gerak PKK Kota Pekalongan yang melibatkan Polda Telawet, melibatkan PKK Kelurahan, Kecamatan, termasuk olahan pangan PP2L yang ada di Kota Pekalongan kelurahan ini. Dan tujuannya kenapa kita pilih komoditas yang tadi Bu Wali menyampaikan dalam sambutan aja. Memang bahan yang kita pilih yang pertama yang mudah didapat.
dan ini tentunya berkhasiat dan juga bisa sebagai bahan alternatif karena juga yang pertimbangan berikutnya pertama kenapa kami milih untuk pelatihan olahan pangan ini adalah jagung dan singkong karena untuk skor PPH kita ya, skor pola pangan harapan kita itu kita memang sebenarnya kalau secara capaian tahun lalu itu kita dari target 80,5%, 0,5%, capainya 94,7 sudah melebihi dari target. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.